Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu Pendidikan Pancasila, Ibu Susi Fitria Dewi, SSOS, MSI, PhD. Baiklah, sebelum memulai presentasi kelompok, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Azizah Cayatul dengan NIM 21129176. 2. Erniwati Waru dengan NIM 21018064 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Vina Kurnia Azahra 21011327 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, Safira Azahra Putri 21011191 sebagai pemateri pertama. Baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh Safira Azahra Putri. Kepada Safira dipersilakan. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitutif yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI. Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh naskah. Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. Yang pertama, Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI. Ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo.
Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Safira Azara. Selanjutnya pemateri kedua akan dibacakan oleh Erni. Kepada Erni dipersilakan. Baiklah, saya Erniwati Waru dengan NIM 2101864 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya akan menjelaskan materi kelompok 1 yaitu yang diambil dari bab 2 poin ABC, dan saya sendiri akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai poin B, yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi mengapa diperlukannya Pancasila bagi bangsa Indonesia itu memiliki 5 alasan. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Baiklah, oleh karena itu, saya akan membahas atau menjelaskannya kepada saudara sekalian mengenai alasan dari pentingnya Pancasila itu sendiri satu persatu. Yang pertama kita masuk kepada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, di mana setiap bangsa itu memiliki identitas negaranya masing-masing sesuai dengan kebudayaan dari bangsa itu sendiri, di mana budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Dan jika kebudayaan ini pun ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan bagi masa depan bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan. Lalu lanjut kepada Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana Pancasila juga disebut sebagai kepribadian bangsa, yang artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini mewujudkan sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia, dan juga bisa sebagai pertanda atau simbol bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Lalu lanjut kepada poin yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Karena nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, maupun kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Sehingga Pancasila itu sendiri dapat berfungsi dan dapat dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Lalu masuk kepada poin yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang berarti Pancasila itu sendiri lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, atau di mana Pancasila itu sendiri lahir sesuai atau bersamaan dengan kemerdekaan atau diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu lanjut kepada yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana perjanjian luhur di sini dimaksudkan atau maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila sendiri sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, atau segala nilai-nilai yang dalam Pancasila itu memang sudah disepakati atau disetujui oleh para pendiri negara, karena Pancasila sendiri diyakini memang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kebudayaan atau memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, saya pikir sekian penjelasan mengenai alasan pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia atau sejarah bangsa Indonesia. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih kepada Erni. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Vina. Kepada Vina dipersilakan. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Dan yang ketiga, sumber politis. Pancasila sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih kepada Vina. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.